Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah. Kajian subuh pada pagi hari ini yaitu mengenai dua hal menentukan bagi kebaikan manusia. Dalam kitab An-Nawadir, Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi menyungguhkan sebuah renungan dalam kisah Luqman Al-Nabi Al-Hakim bin Anqa bin Baruk. Ia adalah penduduk asli Ailah, sebuah kota Islam kuno yang sekarang masuk kota bernama Aqaba, sebelah selatan Yordania dekat perbatasan Israel. Kisah dimulai ketika Luqman Al-Hakim menerima seekor kambing dari tuannya. Sang tuan meminta Luqman menyembelih kambing tersebut dan mengantarkan bagian paling buruk, paling kotor dari tubuh kambing tersebut. Ya, kemudian Luqman pun menggorok leher kambing, mengulitinya, dan mengiris-ngirisinya sesuai kebutuhan. Kemudian ia pun secara khusus mengambil bagian lidah dan hati kambing, lalu mengantarkannya kepada sang tuan. Kemudian tuannya pun memberinya kambing lagi. Tugasnya sama, kambing harus disembelih. Namun, kali ini sang tuan menginginkan Luqman membawakannya bagian yang paling bagus, paling menyehatkan. Nah, kemudian Luqman menjalankan tugasnya lagi dengan baik dan kambing disembelih. Lantas dibawakannya lagi bagian lidah dan hati. Luqman menyodorkan hal yang sama untuk dua permintaan yang saling berlawanan. Kemudian tuannya pun bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan Luqman. Jawab Luqman, "Wahai tuanku, tak ada yang lebih buruk ketimbang lidah dan hati bila keduanya buruk, dan tidak ada yang lebih bagus dari lidah dan hati bila keduanya bagus." Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, kisah ini mengungkapkan pesan bahwa hal paling krusial dalam hidup ini adalah terjaganya hati dan lidah. Lidah dari sekedar daging fisik, keduanya adalah kiasan dari nurani dan perkataan manusia. Keduanya memberi pengaruh yang amat menentukan bagi orang lain dan lingkungan sekitar, entah dalam wujud yang manfaat atau merugikan. Penjelasan ini selaras dengan sabda Nabi bahwa hati merupakan pangkal dari kebaikan seluruh anggota badan. Sebagaimana tertuang dalam hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahatal jasadu kulluhu wa idza fasadatal jasadu kulluhu, ala wa hiyal qalbu." Ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga bisa dimaknai secara luas, bukan semata hati atau jantung. Dalam pengertian fisik, hati memiliki sifat yang demikian menentukan. Rusaknya hati berakibat pada rusaknya amal-amal kebaikan yang datang dari semua anggota tubuh. Di dalam hati ini terkandung niat, tujuan, keinginan, dan hal-hal yang tak terjangkau secara indrawi. Namun, justru karena tak tampak inilah amal perbuatan menjadi sulit dinilai apakah ia benar-benar baik atau tidak. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua adalah pentingnya memperhatikan aktivitas lisan. Ungkapan populer bahwa lidah tak bertulang menggambarkan mudahnya organ tubuh yang satu ini meluncurkan kata-kata dan seringkali menggelincirkan mereka yang tidak waspada menggunakannya. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang Allah ridhoi. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu Allah menaikkannya beberapa derajat. Dan sungguh ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang Allah murkai. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu dia terjerumus ke dalam neraka jahanam." Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimakumullah, tidak menganggap penting ini bisa berarti tidak memikirkan kandungan perkataan serta dampak serta resiko yang ditimbulkannya. Ini merupakan peringatan bahwa berbicara bukan semata mengeluarkan kata-kata, tapi juga merupakan proses berpikir dan menimbang-nimbang.
Ketika proses tersebut tidak dilalui, maka hal yang terbaik yang dilakukan manusia adalah diam. Kemudian dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Di zaman modern ini, perkataan manusia tak hanya keluar melalui lisan, tapi juga tulisan yang tersebar di media sosial. Dampaknya pun sama besarnya dengan kata-kata lidah. Melalui media sosial ini, seorang menghina, menghujat, menyebar berita bohong, membuka aib orang lain, mengadu domba, memfitnah, atau membualkan sesuatu yang tidak berguna. Dengan demikian, perkataan yang semula dimonopoli lidah, kini jika kita temukan pula diproduksi oleh jaringan oleh anggota tubuh kita. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kalau hati merupakan pangkal dari kebaikan dan keburukan, suatu perbuatan maka lidah menjadi pintu keluar paling boros kebaikan dan keburukan itu. Karena itu, menjaga hati agar bersih dari niatan buruk merupakan hal yang pokok. Dilanjutkan kemudian untuk mengontrol lidah agar tidak membuat kerugian bagi diri sendiri dan orang lain atau lingkungan di sekitarnya. Semoga kita semua terhindar dari berbagai itikat dan tindakan buruk dari seluruh anggota badan kita, karena sesungguhnya tiap organ yang ada dalam tubuh kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.